Ya halo sobatku dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle the Heaven Perjanjian 3 tahun episode 11 yang baru tayang tanggal 2 Januari 2022. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya, untuk episode 11 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Di episode 11 ini diawali dengan Xiaoyan yang berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin penyimpanannya. Mereka mendarat di celah dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan menyinari ke seluruh gua. Xiaoyan menatap bagian dalam gua yang cukup tenang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi gelap gulita. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiaoyan akhirnya menghela napas panjang. Pada saat ini, kelelahan karena melarikan diri selama hampir sepanjang hari perlahan naik dari dalam hati dan menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya untuk rebahan. Ketika Xiaoyan perlahan menutup matanya, suara Yalau tiba-tiba terdengar dan menyebabkan dia terkejut. Kelopak matanya yang akan tertutup rapat juga segera dibuka. Dengan tawa suramnya, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan panggung batu yang bersih tempat dia duduk bersila. Ketika Xiaoyan duduk, cincin hitam di jarinya tiba-tiba bergetar. Tubuh ilusi Yalau perlahan melayang keluar. Guru, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat dia melihat Yalau muncul di hadapannya. Yalau menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiaoyan melayang di udara. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas telapak tangan Yalau. Kamu harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera di dalam tubuhmu. Kamu harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Kekuatan spiritual Yalau menyapu cincin hitam itu saat ia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Yalau. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan napasnya yang awal tergesa-gesa perlahan menjadi tenang. Yalau mengangguk puas ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi pelatihannya dengan begitu cepat. Dia sedikit menjentikkan jarinya dan bahan obat melintas dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya satu demi satu. Setelah itu, mereka melayang di hadapannya. Anak kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari bahan obat. Saat Yalau mempelajari ramuan obat yang melayang di hadapannya, dia sedikit bergumam sebelum melambaikan tangannya. Segera, api putih tebal melonjak dan terbakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat dengan cepat dilemparkan ke dalam nyala api satu demi satu. Di sisi lain, pelatihan diam Xiaoyan berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Baru saat itulah matanya tutup rapat perlahan dibuka. Dia mengembuskan napas panjang di udara untuk waktu yang lama dan ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan mentap Yalau yang berdiri di pintu masuk gua mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian bahan obat beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata kepada Yalau, meskipun luka saya cukup serius, kondisinya yang tidak teratur di tubuh saya berhasil ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dari darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang merupakan awal kekuatan saya meningkat. Yalau tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Segera, pil obat ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan tangkas merahinya. Konsumsilah. Dengan pil obat ini, luka-luka di dalam tubuhmu akan dapat sepenuhnya pulih. Efek obat dari pil roh hijau 3 baris yang kamu konsumsi sangat kuat dan kamu tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Sebagian besar efek obat itu disimpan di dalam tubuhmu sebagai gantinya. Tidak baik bagi tubuhmu untuk membiarkannya begitu saja di dalam tubuhmu. Saya telah mencampur nyeri tulang dingin dalam pil obat ini. Kamu mungkin merasakan sedikit rasa sakit setelah kamu mengkonsumsinya. Namun, ia mampu menguapkan dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuhmu. Kali ini, kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntunganmu. Yalau menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak luka muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Racun yang membakar ini juga jahat. Setelah kamu pulih dari cedera, saya akan memikirkan cara untuk membantumu menyelesaikannya.
Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata Yalau. Hatinya juga merasakan kehangatan ketika dia mendengar banyak bahas cerita Yalau. Xiao Yan memasukkan pil obat itu ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yalau tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai pelatihannya. Dia duduk di pintu masuk gua dan bermain dengan cincin penyimpanannya yang telah diambil dari tangan Xiao Yan. Setelah menelan pil obat itu, perasaan panas tiba-tiba meletus dari perut bagian bawah Xiao Yan. Segera, itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap urat di tubuhnya dengan cara yang bergejolak. Suhu tinggi ini menyebabkan kemerahan muncul di sekitar kulit Xiao Yan. Di dalam gua gunung, Yalau sedikit merutkan kening saat dia melihat kulit Xiao Yan yang sebenarnya telah memerah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh anak kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat? Yalau merenung sejenak sebelum menyimpan pecahan batu gio yang rusak di tangannya. Dia menjadikan jarinya dengan lembut dan cahaya hijau terbuka dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas. Akhirnya, itu berubah menjadi tata hijau yang perlahan-lahan jatuh. Yalau melirik tata hijau yang tampak megah ini sebelum melambaikan dengan bajunya ke arah Xiao Yan. Segera, sebuah kekuatan lembut muncul dan mengangkat Xiao Yan sebelum dengan lancar menempatkannya di atas tata hijau itu. Setelah Xiao Yan mendarat di tata hijau itu, cahaya hijau melingkar yang hangat perlahan naik dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya itu naik, kulit merah Xiao Yan segera menjadi kusam. Wajah yang berisi rasa sakit juga akhirnya menjadi santai. Perasaan hangat yang muncul dari luar tubuh Xiao Yan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghela napas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit. Sialan, luka di tubuh saya sudah benar-benar pulih. Mengapa masih ada energi berlebih? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kata-kata ini. Dia perlahan berpikir sebentar dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan seperti ini, saya akan menggunakannya untuk menerobos. Peluang ini adalah yang terbaik. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia tidak menunda lagi. Pikirannya terfokus dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu ketika mereka dengan cepat diseret ke perut bagian bawahnya. Ketika kabut energi yang sangat besar ini semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun secara drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembapan mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut ini memasuki jalur ki di tubuhnya, kabut itu benar-benar menghilang. Itu berganti dengan sekelompok energi cair dan murni. Cairan itu mengikuti rute yang ditentukan oleh metode ki mantra api dan menyelesaikan satu aliran penuh. Setelah itu, cairan itu perlahan berhenti di pintu masuk pusaran dan kekuatan juga perlahan mengalir seperti gelombang megah. Ini akan menentukan apakah saya bisa menerobos atau tidak. Xiao Yan berbisik pelan di hatinya saat dia melihat sekelompok besar cairan energi ini. Dengan pemikiran dari hatinya, kekuatan yang menghalangi pintu pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras saat masuk ke pusaran. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran dan dengan keras menabrak dua kristal yang berada di tengah pusaran. Saat energi menyerbu dua kristal, suara gemuruh bergema di hati Xiao Yan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status pelatihannya. Energi bergolak mengalir ke dalam dua kristal tanpa henti. Pada akhirnya, ukuran kristal sebenarnya telah tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap sejumlah besar energi ini. Menyusul meluasnya ukuran dua kristal, persepsi spiritual Xiao Yan yang kuat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara dua tingkat. Di dalam gua, Yalau menatap Xiao Yan yang wajahnya telah menjadi seperti batu gio. Dia membelai janggutnya dan sedikit mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan napas Xiao Yan naik dengan amazing. Wah, di dalam gua yang tenang, suara lembut yang nyaris tak terlihat perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Setelah munculnya suara yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Dia sudah berhasil menembus bintang 2 Dadausi. Ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang tersimpan di dalam tubuh anak kecil ini sebenarnya mampu mencapai gelar sebesar ini. Dengan kekuatan Yalau, suara lembut itu secara alami tidak akan bisa lepas dari akal sehatnya. Ekspresi terheran-heran segera melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut. Tidak lama setelah suara terkejut Yalau terdengar, suara lembut lainnya tiba-tiba dipancarkan dari dalam tubuh Xiao Yan dan bergema abadi di dalam gua. Setelah dua suara lembut berturut-turut dilepaskan di dalam gua gunung, Xiao Yan yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak terus menggunakan kekuatan ini. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak ini. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yalau. Tangan Yalau mengelus janggutnya dan mengamati Xiao Yan yang matanya tertutup rapat. Dia merenung sejenak dan segera tiba-tiba menyadari sebelum mengangguk dengan cara yang memuaskan. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan tanpa merasakan serakah atau sombong. Itu tidak mudah, tidak buruk, tidak buruk.
Sementara itu, wajah Xiaoyan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya redup saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Tidak lama kemudian, cahaya itu perlahan menghilang. Bulu matanya sedikit gemetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya hijau perlahan melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah hilangnya cahaya itu, kekuatan kuat yang telah menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Iya, tidak buruk. Setelah memulihkan diri dan berlatih, kekuatan saya sebenarnya naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang kamu berikan kapanpun kamu mau. Yalo tertawa pelan ketika dia melihat Xiaoyan meninggalkan pelatihannya. Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata Yalo. Kamu sudah benar-benar pulih dari cederamu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Yalo tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata Yalo. Dia merenung sejenak, mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, saya ingin mencari ayahku. Melihat bahwa Yunling benar-benar bersikeras bahwa dia belum pernah menyentuh ayahku sebelum kematiannya. Aku takut apa yang dia katakan adalah kebenaran. Alis Xiaoyan bersatu saat dia membicarakan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika apa yang dia katakan itu benar, bagaimana mungkin ayahku dengan kekuatan Dadausi menghilang di depan mata seorang Dawang? Ia lalu menjadikan jarinya dengan lembut ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut. Kekuatan ayahmu benar-benar kekuatan Dadausi. Karena itu, kemungkinan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang kemana-mana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi. Orang lain, Xiaoyan tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Yalo. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia berkata, jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, aku takut bahwa kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Dohuang untuk membawa ayahku pergi tanpa Yunling menyadarinya. Tapi selain saya, tampaknya klan Xiao saya tidak pernah berteman dengan orang yang kuat. Dengan latar belakang klan Xiaomu, memang benar-benar sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang kuat. Tetapi, paksi di belakang teman perempuan kecilmu memang memiliki kemampuan ini. Ucap Yalo kepada Xiaoyan. Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er. Wajah Xiaoyan bingung ketika dia bertanya setelah mendengar kata-kata Yalo. Gadis kecil itu mungkin sangat cerdas, tetapi dia tidak terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan yang luas. Yang saya maksud adalah bahwa ini mungkin terkait dengan paksi yang berdiri di belakangnya. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Xiaomu memang memiliki beberapa hubungan dengan mereka, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai hubungan yang harmonis. Hubungan yang terlalu rumit dengan terlalu banyak masalah di dalamnya. Sebagai orang luar, saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lain kali jika kamu bertemu dengan teman wanita kecilmu itu, kamu dapat bertanya padanya dan kamu dapat mempelajari beberapa rahasia. Xiaoyan merasa sulit untuk bertanya lebih banyak ketika dia melihat ekspresi di wajah Yalo. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan suara lembut, baiklah, bagaimanapun klan sudah dipindahkan, saya juga bisa pergi dengan tenang. Kali ini, mari kita bergegas menuju Akademi Jianan. Iya dong, ucap Yalo. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Dia menatap langit malam yang gelap gulita dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan lemah, namun pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan kekaisaran Jiama. Mengingat karakter Yunsan, dia pasti tidak akan membiarkan saya meninggalkan kekaisaran Jiama dengan mudah. Ialah mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Mengikuti arus waktu, malam perlahan memudar ketika sang surya pagi pertama dari langit yang jauh menyinari daratan. Tanda-tanda kehidupan sekali lagi muncul di pegunungan bintang ajaib yang telah sepi sepanjang malam. Sebuah batu besar tiba-tiba berguling ke samping dan jatuh oleh jurang yang terjal. Setelah batu gua gunung ini jatuh, pintu masuk gua yang gelap gulita terungkap. Segera, sosok Xiaoyan berjalan keluar. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Battle Rock The Heaven Perjanjian 3 tahun episode 11 yang baru tayang tanggal 2 Januari 2022. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah yang sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata, saya ucapkan bye.